Ya, Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang ditugaskan untuk memaparkan contoh penggunaan SEM PLS. Nah, di sini kami memiliki judul penelitian yaitu dampak variabel kesesatan manusia dan spasial terhadap variabel daya tarik restoran mie kekinian dan dampaknya terhadap customer loyalty di Kota Malang. Next. Nah, latar belakang kami di sini kuliner merupakan salah satu sektor penting yang tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga menjadi daya tarik suatu daerah. Kota Malang memiliki potensi kuliner yang besar, ditunjukkan oleh jumlah restoran yang mencapai 1.474 unit pada tahun 2002 dan didukung oleh populasi lebih dari 846.000 jiwa. Salah satu tren yang berkembang pesat adalah restoran mie kekinian, yang itu yang coba diteliti pada penelitian ini yaitu adalah mie gacoan yang menawarkan konsep menarik, variasi menu serta suasana yang diminati kalangan muda. Tingginya minat konsumen menyebabkan restoran ini sering mengalami kondisi penuh sesak atau crowding, baik berupa kesesakan manusia maupun kesesakan spasial. Nah, secara teori, kesesakan dapat menimbulkan persepsi negatif dan menurunkan daya tarik suatu tempat. Namun, pada Minggacoan, meskipun sering terjadi antrian panjang dan kondisi ramai, minat kunjungan konsumen tetap tinggi. Fenomena ini menunjukkan adanya perbedaan antara teori dan kondisi nyata di lapangan. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan hasil analisis pengaruh kesesakan manusia dan kesesakan spasial terhadap daya tarik restoran serta pengaruh daya tarik restoran terhadap customer loyalty pada mie gacuan di Kota Malang. Tujuan pada penelitian ini ada tiga. Yang pertama adalah menganalisis pengaruh kesesakan manusia terhadap daya tarik pada restoran mie gacuan di Kota Malang. Kedua, menganalisis pengaruh kesesakan spasial terhadap daya tarik pada restoran mie gacuan di Kota Malang. Dan terakhir adalah menganalisis dampak daya tarik restoran mie gacuan di Kota Malang terhadap customer loyalty. Baik, selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Nah, pada bagian ini diperlukan tinjauan penelitian terdahulu sebagai pendukung dan bahan acuan dalam menentukan kesinambungan antar variabel. Yang pertama, ada penelitian dari Yin et al. Tahun 2020. Penelitian ini membahas tentang kesesakan dan daya tarik suatu destinasi. Penelitian tersebut dilakukan dengan model stimulus Organism Response atau SOR dengan alat dan metode analisis data menggunakan SEM. Didapatkan hasil bahwa kesesakan manusia dan spasial memiliki dampak negatif terhadap daya tarik destinasi. Yang kedua, ada penelitian dari Batubara dan Putri, yaitu mengenai tentang pengaruh daya tarik wisata terhadap loyalitas pengunjung yang dilihat dari minat berkunjung ulang wisatawan. Pada penelitian tersebut digunakan sampel sebanyak 100 orang. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner. Alat analisis yang digugakan adalah SPSS IBM. Lalu yang ketiga, ada penelitian dari Hair et al. Tahun 2021. Pengembangan analisis marketing lanjutan menggunakan PLSM yang dikombinasikan dengan metode komplementer. Metode yang digunakan adalah PLSM dengan pendekatan kuantitatif. Untuk alat analisisnya yang digunakan adalah Smart PLS 4, NCA, ANN, dan PL Spredik dan CVPAT. Lalu yang penelitian keempat yaitu dari Venturini dan Mehmetoglu tahun 2019. Pada metode penelitian ini menggunakan partial-less square, structural equation modeling atau PLSM dengan pendekatan berbasis varians. Alat analisisnya yaitu stata dengan paket PLSM. Jumlah sampelnya itu menggunakan data real, jumlah sampel spesifik tidak disebutkan secara eksplisit, namun menggunakan data sekunder survei motivasi kebugaran. Untuk modelnya sendiri menggunakan model struktural PLSM dengan konstruk laten reflektif, mencakup analisis mediasi, moderasi, dan model konstruk orde tinggi. Lalu yang terakhir, penelitian dari Sinambela dan Mardikaningsih tahun 2022. Penelitian mengenai pengaruh daya tarik restoran terhadap loyalitas pelanggan. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan sampel
non-probability sampling, sebanyak 110 responden digunakan sebagai sampel penelitian tersebut. Next. Selanjutnya yaitu dasar teori. Menurut Helmi, tahun 2015, teorinya ada 5. Yang pertama yaitu teori beban lingkungan. Teori beban lingkungan ini memiliki 4 asumsi dasar. Yang pertama adalah keterbatasan manusia dalam memproses informasi. Lalu yang kedua adalah proses perhatian tidak optimal ketika stimulus lingkungan melebihi kapasitas proses informasi. Lalu yang ketiga adalah respon adaptif yang dibutuhkan ketika stimulus sedang berlangsung. Dan yang keempat adalah perhatian yang diberikan seseorang tidak konstan sepanjang waktu, melainkan sesuai dengan kebutuhan. Lalu teori selanjutnya yaitu teori level adaptasi. Pada teori beban lingkungan terdapat 3 dimensi hubungan perilaku lingkungan. Yang pertama adalah intensitas orang yang berada di sekitar. Kedua adalah keanekaragaman manusia maupun benda yang berpengaruh pada proses informasi. Lalu yang ketiga adalah keterpolaan yang berkaitan dengan kemampuan dalam memprediksi. Lalu selanjutnya teori stres lingkungan. Teori stres lingkungan ini terdapat 3 pendekatan dalam stres, yaitu stres sebagai stresor, stres sebagai respon, dan stres sebagai proses. Yang pertama, stresor merupakan stimulus yang mengancam kesejahteraan orang, yaitu suara bising maupun kepadatan tinggi. Respon stres merupakan reaksi yang melibatkan emosional, fisiologis, pikiran, dan perilaku. Lalu yang ketiga, proses merupakan transaksi antara stresor dengan kapasitas diri. Selanjutnya, teori yang keempat, teori ekologi. Pada teori perilaku manusia merupakan bagian dari ekosistem yang kompleks dengan 4 asumsi dasar. Pertama adalah perilaku manusia yang terkait dengan lingkungan. Kedua adalah interaksi positif antara manusia dengan lingkungan. Yang ketiga adalah interaksi manusia dengan lingkungan yang bersifat dinamis. Lalu yang keempat adalah interaksi manusia dengan lingkungan yang terjadi dalam berbagai level dan fungsi. Kemudian teori yang terakhir yaitu teori hambatan perilaku. Pada teori hambatan perilaku terdapat 3 kontrol. Yang pertama, kontrol lingkungan mengarah kepada perubahan lingkungan seperti mengurangi suasana kebisingan. Kontrol kognitif mengarah pada pengendalian diri yang mengubah interpretasi dari situasi yang mengancam menjadi penuh tantangan. Lalu yang terakhir, kontrol keputusan mengarah pada kontrol mengenai alternatif pilihan yang ditawarkan. Next. Selanjutnya yaitu jenis data. Data sendiri ada 2, data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada konsumen restoran Migacuan di Kota Malang. Pada kuesioner disediakan alternatif jawaban untuk mewakili skor tertentu yang disebut dengan skala Likert. Kuesionernya berjumlah 34 penelitian yang menggunakan platform Google Form yang didistribusikan kepada responden secara online melalui media sosial Instagram dan WhatsApp. Lalu yang kedua adalah data sekunder. Pada penelitian ini diperoleh melalui studi literatur yang digunakan peneliti. Studi literatur dilakukan oleh peneliti sebagai acuan untuk melihat hasil penelitian sebelumnya yang serupa. Selanjutnya yaitu definisi dan pengukuran variabel, di mana dalam kajian ini menggunakan dua variabel x atau variabel independen dan dua variabel dependen. Di mana untuk variabel yang pertama yaitu kesesakan manusia. Berdasarkan Cohen et al., kesesakan manusia dapat didefinisikan sebagai perilaku manusia yang ditentukan oleh lingkungan di mana mereka tinggal dan berkembang. Kesesakan merupakan evaluasi psikologis individu mengenai suatu kepadatan sosial yang mengarah pada efek negatif. Untuk indikator kesesakan manusia sendiri yaitu ada 3. Yang pertama, banyaknya orang, kemudian kondisi restoran, dan perasaan tidak keberatan untuk mengantri. Next. Selanjutnya yaitu variabel kesesakan spasial, di mana menurut Liu dan MA, kesesakan spasial itu merupakan akibat faktor non-manusia di setiap lingkungan dan akan memiliki efek yang berbeda pada persepsi keramaian. Indikator untuk variabel kesesakan spasial yang pertama yaitu perasaan pengap, kesulitan gerak akibat dari ruang terbatas, dan perasaan gerah dan tidak nyaman. Next. Selanjutnya yaitu variabel daya tarik. Daya tarik sendiri merupakan salah satu alasan utama pengunjung untuk mengunjungi suatu destinasi karena keunikan yang dimiliki. Indikator yang digunakan pada variabel daya tarik ini yaitu makanan yang ditawarkan menarik, suasana restoran menarik, dan pelayanan juga menarik.
Selanjutnya, variabel customer loyalty didefinisikan sebagai niat pengunjung untuk melakukan kunjungan kembali ke suatu destinasi dan kesiapan untuk menyebarkan kabar baik. Indikator yang digunakan yang pertama yaitu kesediaan konsumen membayar lebih, konsumen tetap memilih restoran, kemudian restoran tetap menjadi pilihan utama, kemudian pembelian lebih banyak varian, kemudian konsumen tetap memilih restoran dan membeli secara terus-menerus. Selanjutnya yaitu pengukuran variabel. Pada kajian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk membantu mendeskripsikan data dengan mengetahui frekuensi jawaban dari responden dan nilai rata-rata setiap variabel. Dengan kriteria yang digunakan, yaitu yang pertama 1 sampai 1,5, kategori sangat rendah, 1,5 sampai 2,5, kategori rendah, kemudian 2,5 sampai 3,5 dengan kategori sedang, terus 3,5 sampai 4,5 kategorinya itu tinggi, dan di atas 4,5 itu kategori sangat tinggi. Baik, selanjutnya adalah analisis menggunakan SMPLS. Nah, analisis SMPLS ini digunakan untuk mengkonfirmasi teori uji hipotesis dan juga digunakan untuk membangun hubungan yang belum memiliki landasan teori serta digunakan untuk menganalisis variabel laten dengan indikator baik secara formulatif maupun reflektif gitu ya. Pada kajian kali ini kami menggunakan software berupa Smart PLS versi 4.0.18 versi terbaru, di mana menggunakan referensi teori LS-nya menggunakan HARE, di mana yang nantinya akan kita cari adalah path-nya ataupun jalur hubungannya seperti apa, baik itu eksternal ataupun di internal gitu ya. Kemudian ada outer model, kita melihat bagaimana validitas dan juga reliabilitas model yang kita gunakan. Kemudian ada melihat alpha current batch-nya juga, kemudian ada inner modelnya juga. Nah, nanti di sini bakal kita lihat bagaimana hubungan terbentuk antara endogen dan eksogen dan juga variabel-variabel yang membentuknya ataupun indikator yang membentuk dari variabel latennya. Nah, ini bisa kita lihat seperti ini model persamaan dari kajian yang kami bawa pada kesempatan kali ini, di mana kita menggunakan hubungan yang tidak langsung antara kesakan manusia dan juga kesakan spasial akan melalui daya tarik, kemudian baru dilihat bagaimana hubungannya ke customer loyalty. Nah, di sini dilihat bahwasannya ada variabel outer atau measurementnya atau pengukurannya itu ada bisa dilihat yang warna kuning ataupun yang kotak gitu ya. Yang masing-masing keterangannya KM adalah kesakan manusia, X1, kemudian KS kesakan spasial atau X2, kemudian daya tarik Y1-nya, kemudian CL sebagai customer loyalty di Y2. Selanjutnya untuk statistik deskriptif di sini statistik deskriptif yang pertama adalah variabel kesesakan manusia. Dapat dilihat bahwa indikator yang memiliki skor paling tinggi adalah X1.1, di mana indikatornya adalah restoran mie gacoan sangat ramai dikunjungi oleh konsumen dengan min 4 dengan standar deviasi 0,82. Sedangkan yang paling rendah adalah di X1.3 dengan indikator perasaan tidak keberatan ketika harus berkerumun dan mengantri dengan banyak konsumen lainnya dengan min 3,59 dengan standar deviasi 0,83. Dan di X1.2 indikator restoran mie gacoan sangat ramai dan perlu antri lama, minnya 3,72 dengan standar deviasi 0,77. Next. Oke, untuk statistik deskriptif variabel selanjutnya kesesakan spasial. Di sini bisa dilihat bahwa indikator dengan min paling tinggi adalah X2.3
yaitu perasaan gerah dan tidak nyaman karena keterbatasan ruangan yang tidak begitu luas dibandingkan dengan jumlah pengunjung yang ada dengan min 3,58 dan standar deviasi 0,71. Dan untuk indikator X2.1 dan X2.2 ini eh, minnya sama, hasilnya X2.1 itu perasaan pengap karena keterbatasan ruang yang ada, dan X2.2 perasaan kesulitan bergerak karena keterbatasan ruang yang ada, sama-sama dengan min 3,49. Next. Selanjutnya statistik deskriptif variabel daya tarik. Di sini yang paling tinggi adalah Y1.1 dengan indikator perasaan tertarik dengan makanan di restoran Mega Cuan dengan min 3,68 dan standar deviasi 0,81. Dan yang paling rendah di sini adalah Y1.2, indikatornya perasaan tertarik dengan atmosfer di restoran Mega Cuan dengan min 2,56 dan standar deviasi 0,66. Sedangkan Y1.3, perasaan tertarik dengan pelayanan yang diberikan oleh restoran Mega Cuan memiliki min sebesar 3,62 dan standar deviasi 0,69. Next. Di selanjutnya statistik deskriptif variabel customer loyalty. Di sini yang paling tinggi minnya adalah di Y.2,4 dengan indikator membeli lebih banyak varian menu dari restoran Mega Cuan dengan min 3,76 dan standar deviasi 0,74. Dan yang paling rendah adalah di Y2.6 Y2.6 dengan indikator lakukan pembelian ulang di restoran Mega Cuan dengan min 4 0,4 sorry min 3,42 dan standar deviasi eh, 0,62 0,82, sorry. Next. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah kita melihat bagaimana outer model ataupun model pengukurannya atau measurement model. Nah, di sini kita lihat bagaimana uji convergent validity-nya. Eh, Ukurannya adalah skor outer itu memiliki loading sebesar 0,7 ataupun lebih besar daripada 0,7 ataupun sama dengan 0,7. Maka dikatakan hubungan laten dengan variabelnya sangat baik sehingga dikatakan valid. Nah, bisa kita lihat di sini di tabel bahwasanya skor siap masing-masing laten terhadap variabelnya itu memiliki skor di atas 7 semua gitu ya. Jadi ataupun kalau kita menggunakan Smart PLS itu bisa terlihat bahwasannya di sini dikasih indikator berwarna hijau atau angkanya warna hijau. Jika kebalikannya maka warna merah gitu. Selanjutnya adalah ini dia path correlation-nya seperti ini ya teman-teman. Bagaimana kita dilihat outernya kalau kita bentuk di path seperti ini ataupun di jalurnya KM eh, latennya dilihat bahwasannya 0,7 skornya gitu ya di atas 0,7 semua maka valid. Kemudian KS juga seperti itu 0,8 0,7 sekian. Daya tarik juga memiliki malah lebih tinggi, yaitu 0,8 dan lebih besar gitu ya dari 7. Kemudian yang customer loyalty juga demikian gitu ya. Baik, bisa dilihat di sini pada uji AV atau Average Variance Extracted, seluruh variabel dalam penelitian telah memenuhi kriteria validitas convergent karena memiliki nilai AV di atas 0,50. Nah, variabel kesesakan manusia di sini yang atau ditulis KM memiliki nilai AV sebesar 0,597.
Nah, sedangkan untuk KS, kesesakan spasial itu sebesar 0,670. Untuk daya tarik atau DT itu sebesar 0,7 dan customer loyalty itu sebesar 0,696. Nah, nilai tersebut menunjukkan bahwa masing-masing variabel laten mampu menjelaskan lebih dari 50% varians indikator-indikator yang membentuknya. Dengan demikian, seluruh indikator yang digunakan dalam penelitian ini telah mampu merefleksikan konstruk atau variabel laten yang diukur dengan baik, sehingga model pengukuran dapat dinyatakan memiliki validitas konvergen yang baik dan layak untuk digunakan pada tahap analisis selanjutnya. Selanjutnya, ini discriminant validity berdasarkan formal Lockyer criterion. Nah, dapat dilihat bahwa nilai loading faktor setiap indikator itu lebih besar daripada nilai cross loading pada variabel laten. Nah, di sini ditunjukkan bahwa dengan variabel S1, contohnya kesesakan manusia, nilai loading faktor sebesar 0,773. Nah, ini lebih besar dibandingkan dengan nilai cross loading dengan daya tarik atau customer loyalty. Variabel kesesakan spasial X2 memiliki nilai loading faktor sebesar 0,819 yang lebih besar dibandingkan nilai cross loading. Variabel daya tarik Y1 memiliki nilai loading faktor sebesar 0,838 yang juga lebih besar dibandingkan dengan nilai cross loading dengan variabel lainnya. Variabel customer loyalty atau Y2 memiliki nilai loading faktor sebesar 0,834 yang lebih besar dibandingkan dengan nilai cross loading. Dengan demikian, semua variabel telah memenuhi syarat discriminant validity. Next. Selanjutnya untuk uji reliabilitas, pengujian yang dilakukan ini dengan mengetahui nilai composite reliability dan alpha Cronbach. Composite reliability yang baik memiliki nilai lebih dari 0,7 dan questionnaire dinyatakan reliable jika memiliki nilai alpha Cronbach juga lebih dari sama dengan 0,7. Nah, dapat dilihat di sini bahwa seluruh variabel memiliki composite reliability dan alpha Cronbach yang lebih dari 0,7 kecuali variabel kesesakan manusia. Di sini variabel KN memiliki Cronbach alpha 0,665 dan composite reliability ROA di 0,670. Maka seluruh variabel kecuali variabel kesesakan manusia lulus uji reliabilitas atau dapat dikatakan reliable. Next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan inner model gitu ya, atau struktural modelnya seperti apa. Nah, kalau tadi kita sudah melihat bagaimana outer modelnya, kalau sekarang kita melihat bagaimana inner modelnya, bagaimana pengujian inner model ini juga dilakukan untuk uh, dilakukan dengan mengetahui nilai path coefficient-nya, yang dimana itu yang sekarang gitu ya, bagaimana hubungan antar jalurnya seperti apa besarnya. Kemudian nanti kita lihat bagaimana R square-nya ataupun bagaimana variabel dijelaskan. Kemudian ada goodness of it. Oke, selanjutnya ini dia path coefficient-nya. Eh, jalur kesesakan manusia atau KM ke DT itu kita lihat sebagai X1 berpengaruh positif sebesar 0,520 dengan p-value. Jika nanti di tabel terlihat itu lebih kecil daripada 0,1. Nah, kemudian ada jalur kesesakan spasial, kita lihat memiliki skor 0,409 atau 0,41 dengan p-value juga lebih kecil daripada 0,01. Kemudian daya tarik ke customer loyalty, yaitu Y1 ke Y2-nya berpengaruh positif sebesar 0,76 dengan p-value juga lebih kecil dari 0,01. Oke, selanjutnya yaitu R square. Untuk nilai R square ini menunjukkan proporsi variabel respon yang dijelaskan oleh variabel prediktor, di mana semakin tinggi R square, maka model semakin baik. Nah, dapat dilihat bahwa nilai R square itu untuk variabel daya tarik sebesar 0,677. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesesakan manusia dan kesesakan spasial pada restoran Migacuan memiliki kontribusi sebesar 68% terhadap daya tarik restoran Migacuan dan sisanya sebesar 32% itu dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.
Untuk nilai R square variabel customer loyalty sebesar 0,579, hal tersebut itu menunjukkan bahwa daya tarik restoran Mega Cuan memiliki kontribusi sebesar 58% terhadap customer loyalty restoran Mega Cuan dan sisanya sebesar 42% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Lalu selanjutnya Q kuadrat. Untuk Q kuadrat ini indikator utama yang digunakan adalah nilai Q kuadrat predik pada masing-masing manifest variabel endogen. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa seluruh indikator untuk variabel daya tarik restoran dan customer loyalty menghasilkan nilai Q kuadrat predik yang positif atau lebih besar dari 0. Secara rinci, nilai Q kuadrat predik tertinggi ditemukan pada indikator CL4 sebesar 0,516, diikuti oleh DT2 sebesar 0,492. Mayoritas indikatornya yaitu CL1 sampai CL1, CL2, CL3, CL5, CL4, DT1, DT2, DT3 memiliki nilai lebih besar dari 0,35 yang mengindikasikan tingkat relevansi prediktif dalam kategori besar. Sementara indikator CL6 berada dalam kategori sedang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model yang dibangun memiliki estimasi prediksi yang sangat baik dan terbebas dari masalah bias prediksi in sample. Selanjutnya yaitu adalah uji hipotesis, di mana uji ini bertujuan untuk menguji tingkat signifikansi dan koefisien atau pengaruh antar variabel dengan melihat nilai dari uji tes statistiknya. Next. Di mana untuk uji hipotesis ini diketahui H1 atau hipotesis 1 itu daya tarik berpengaruh terhadap customer loyalty, di mana nilai koefisien jalurnya itu sebesar 0,761 yang menunjukkan pengaruh yang kuat dengan nilai tes statistiknya yaitu 16,945 yaitu besar dari 1,96 dan nilai p-value-nya 0,00 lebih kecil dari 0,5 yang dapat disimpulkan bahwa apabila H1 semakin tinggi penerapan daya tarik, maka semakin tinggi pula customer loyalty. Selanjutnya untuk hipotesis 2, yaitu variabel kesesakan manusia itu berpengaruh terhadap variabel daya tarik, di mana untuk nilai koefisien jalurnya yaitu 0,520 menunjukkan pengaruh sedang sampai kuat, dengan nilai tes statistiknya 8,301 lebih besar dari 1,96 dan nilai p-value-nya yaitu 0,00 lebih kecil dari 0,05. Artinya dua diterima semakin baik pengelolaan kesesakan manusia atau manajemen, maka semakin tinggi adopsi daya tarik. Selanjutnya yaitu hipotesis ketiga, variabel kesesakan spasial berpengaruh terhadap variabel daya tarik, di mana untuk nilai koefisien jalur yaitu 0,409 menunjukkan pengaruh sedang dengan nilai tes statistik yaitu 6,592 lebih besar dari 1,96 dan nilai p-value-nya yaitu 0,00 lebih kecil dari 0,05. Artinya H3 itu diterima. Semakin aktif kesesakan spasial dilakukan, maka semakin tinggi implementasi daya tarik. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama kesesakan manusia berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap daya tarik restoran Mega Cuan di Kota Malang sebesar 0,52, artinya banyaknya pelanggan di restoran Mega Cuan mempengaruhi ketertarikan pelanggan lain untuk mencoba banyaknya variasi menu makanan. Pelanggan juga tertarik untuk menikmati suasana restoran yang bertemakan industrial kekinian dengan cepatnya pelayanan yang diberikan. Selanjutnya, kesesakan spasial berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap daya tarik restoran Mega Cuan di Kota Malang sebesar 0,41, artinya restoran Mega Cuan memiliki banyak ornamen interior seperti lukisan dan hiasan daun pada dinding serta hiasan pohon di dalam restoran. Konsumen yang mayoritas merupakan generasi muda merasa tertarik untuk menikmati suasana makanan di restoran Mega Cuan.
Dan yang terakhir yaitu daya tarik restoran mie gacoan di Kota Malang berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap customer loyalty sebesar 0,76. Artinya, restoran mie gacoan memiliki daya tarik pada variasi menu mie pedas kekinian dan suasana restoran yang bertemakan industrial kekinian dan pelayanannya yang cepat. Pelanggan akan menunjukkan loyalitas mereka dengan tetap memilih restoran mie gacoan saat ingin mengkonsumsi mie pedas di kemudian hari. Next. Oke, di sini kami menyajikan juga untuk daftar pustaka yang kita gunakan. Oke, Baik, sekian. ya baik itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, mohon di komen pada Google Classroom. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.